lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dugaan penyalahgunaan wewenang kembali terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Kasus ini mencuat setelah terungkapnya penerbitan surat hibah lahan sawit seluas 560 hektar yang dilakukan oleh dua mantan kepala desa tanpa dasar hukum yang sah. Surat hibah tersebut diterbitkan pada tahun 2022 oleh Matius Bilung saat masih menjabat sebagai kepala desa Long Pejeng dan Ilit Bilung, mantan kepala desa Longles. Dokumen hibah menyatakan penyerahan lahan seluas 560 hektar kepada Koperasi Konsumen Dema Sinar Mentari yang mencakup wilayah 3 desa yakni Long Pejeng, Longles, dan Long Nyelong. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kutai Timur, surat hibah tersebut dinyatakan cacat hukum karena tidak memiliki dasar perundang-undangan yang tidak dilengkapi dengan akta notaris. Selain itu, lahan yang dihibahkan bukan merupakan aset milik desa, melainkan milik kelompok masyarakat petani Busang Dengen. Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan di kalangan warga. Berdasarkan surat keputusan tertanggal 2 Juli 2024, Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman melalui surat resmi memerintahkan pencabutan surat hibah tersebut kepada kepala desa yang saat ini menjabat. Instruksi Bupati kemudian ditindaklanjuti oleh dua kepala desa aktif, yaitu Kepala Desa Long Pejeng Krispensius dan Kepala Desa Longles Leonardo. Keduanya resmi mencabut surat hibah yang sebelumnya dikeluarkan pejabat desa terdahulu. Total luas lahan yang dicabut hibahnya mencapai 560 hektar dengan mayoritas berada di wilayah administrasi Long Pejeng dengan luasan 500 hektar. Leonardo L., Kepala Desa Longles, pemerintah desa menyatakan pencabutan ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta sesuai dengan instruksi resmi dari Bupati Kutim. Jadi yang pertama, tanah tersebut bukan aset pemerintah desa Long Pejeng. Yang kedua, penerbitan surat hibah dilakukan tanpa akta notaris. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil rapat koordinasi kami di internal pemerintah desa, baik itu dari unsur DPD-nya juga ada, unsur LPM, lembaga adat dan lain sebagainya. Kami sudah secara aklamasi memutuskan untuk mencabut surat hibah tersebut. Sebagai pemerintah desa untuk meluruskan dan membenahi surat hibah ini dengan cara untuk memperbaiki adalah satu-satunya adalah mencabut. Untuk memperbaiki kembali, bagaimana cara memperbaiki kembali kalau enggak dicabut surat hibah ini? Karena nyata-nyata kami anggap bahwa surat hibah ini sesuai dengan surat dari Bupati ini tidak mendasari dan tidak memiliki akta notaris. Nah, itulah sebabnya hasil kesepakatan pada waktu kami mencabut surat hibah ini, maka kami panggil semua tokoh masyarakat, baik BPD, adat, RT, dan LPM, semua aparat-aparat yang ada di dalam desa kami sampaikan dalam penerbitan surat hibah ini. Atas persetujuan semua sesuai dengan instruksi Bupati, maka surat hibah ini kami cabut supaya nanti ke depannya tujuannya masyarakat saya lebih aman. Tokoh masyarakat dan petani di wilayah terdampak mengaku selama ini mengalami kerugian secara moral dan material, termasuk terganggunya aktivitas berkebun, turunnya penghasilan, serta meningkatnya potensi konflik sosial. Karena kami hanya bisa ambil di jalan yang masih bagus. Untuk buat jalan itu aja kami enggak punya dana. Ya karena sempat rumputnya tinggi, jembatan sudah roboh. Bahkan akses kami dari camp ke lokasi itu sudah diputus, iya, digali parit dalam-dalam supaya kendaraan kami tidak bisa masuk. Kami sangat merasa penghasilan kami sudah tidak karuan-karuan sampai sekarang ini, karena hanya sebagian kecil aja yang dapat kami ambil. Kembalinya yang ke dalam itu tidak bisa kami ambil. Jembatan yang sudah rusak, jalan yang sudah rusak juga tidak bisa kami ambil. Sebenarnya itu sangat meresahkan ini. Saya selaku tokoh masyarakat di sini ini sangat menyesali bahwa hibah inilah yang membuat masalah besar untuk kasus yang sedang berjalan sekarang antara Busang dengan DSM ini. Nah, itu bagaimana caranya kami menghentikan, kami dari masyarakat dan tokoh masyarakat tidak bisa juga
membuat satu keputusan dan satu kesimpulan solusi, karena ini sudah terjual. Bagaimana? Karena kami sudah, anggota yang lain kan sudah merasa dirugikan dalam hal ini. Yang merasakan dan nikmati daripada penjualan lahan ini kan adalah mereka-mereka yang termasuk di dalam koperasi DSM itu. Sedangkan kami yang lain tidak pernah merasakan hasil penjualan itu. Inspektorat menegaskan bahwa surat hibah tersebut cacat hukum karena diterbitkan tanpa dasar yang sah dan bukan atas aset milik desa. Masyarakat dan kelompok tani berharap proses hukum atas dugaan pelanggaran ini dapat berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Demikian Excel Aldiansah, PKTV Samarinda mewartakan.